محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah Masjid Surau Darul Jannah, amin, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia sehingga di subuh ini Allah berikan kita kehidupan setelah kematian. Allah kumpulkan kita semua di rumahnya untuk beribadah, melaksanakan salat serta menghadiri majelis ilmu. Lahu ahabbu minad dunya wa ma fihi. Sungguh itu semua lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Amin. Amin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 89 sampai 93 atau 92. Insyaallah taala pada pagi ini kita lanjutkan dengan ayat 93 sampai 98. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 93 Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian wahai Bani Israel, dan kami mengangkat bukit Tursina di atas kepala kalian. Kemudian ambil teguhlah apa yang telah kami berikan kepada kalian dan dengarkanlah. Mereka orang-orang Bani Israel menjawab, kami mendengarkannya dan kami tidak mentaatinya, karena telah dijamkan dalam hati mereka kecintaan terhadap penyembahan kepada anak sapi yang mereka buat. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh sangat buruk apa yang diperintahkan
oleh keimananmu kepadamu apabila kamu orang-orang yang beriman. Ayat 93 ini merupakan pengulangan dari ayat 63 ketika Allah Subhanahu wa taala melihat pengingkaran dari orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga Allah mengangkat bukit Tursina di atas kepala mereka semuanya, hendak ditimpakan ke mereka. Kalau mereka juga tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti Nabi Musa alaihissalam, akhirnya semua mereka takut dan mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali beriman dan tidak melakukan kesyirikan. Namun ketika gunung tersebut atau bukit Tursina telah kembali ke tempatnya, keesokan harinya mereka mengulangi perbuatan yang sama. Sami'na wa 'asayna. Mereka menyebutkan dengan lisan mereka sami'na wa ata'na, wahai Allah kami dengar dan kami taati. Namun dalam hati mereka mengucapkan sami'na wa 'asayna. Kami mendengar dan tidak akan mematuhinya. Jadi ayat 63 ini merupakan pengulangan dari ayat ke-63. Kemudian ayat 94 dan 95 Allah Ta'ala berfirman, Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'inda Allahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Katakanlah wahai Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah adalah khusus untuk kalian saja, bukan untuk orang yang lainnya, maka mintalah kematian kepada Allah jika kalian orang-orang yang benar. Namun mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah mereka kerjakan dengan tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Ayat 94 dan 95, sebab turunnya adalah orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya yang berhak masuk ke dalam surga hanyalah mereka. Ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nabi berdakwah kepada mereka, mengajak mereka kepada Islam, namun mereka enggan, mereka tidak mau. Mereka tetap mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu. Kami ini anak-anak Allah, manusia-manusia pilihan Allah. Tidak ada kewajiban bagi kami untuk mengikuti wahai Muhammad. Dan di hari kiamat, di akhirat nanti, surga itu hanya untuk kami, ya, tidak untuk selain kami. Begitulah yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, wabil khusus yang berada di kota Madinah. Adapun engkau wahai Muhammad dan pengikutmu adalah penduduk api neraka. Begitulah keyakinan mereka semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk mengajak mereka bermubahalah, melakukan mubahalah. Apa itu mubahalah, Bapak Ibu? Mubahalah itu adalah mengajak mereka berkumpul di suatu tempat, kaum muslimin dan orang kafir berkumpul, kemudian sama-sama berdoa kepada Allah. Siapa pihak yang benar, maka dia akan dirahmati oleh Allah, dan siapa pihak yang batil, yang salah, maka dia akan dibinasakan oleh Allah. Dalam beberapa kasus Nabi melakukan mubahalah untuk menunjukkan kebenaran. Karena kalau dibiarkan seperti ini, orang-orang Yahudi ini, maka mereka akan terus mengelabui manusia
dengan keburukan-keburukan yang mereka miliki. Dalam Nabi berdakwah, Nabi pernah bermubahalah sebanyak 2 kali. Yang pertama kepada orang-orang Yahudi, yang kedua kepada orang-orang Nasrani yang pada waktu itu datang dari Yaman. Nabi ajak mereka semua, wahai orang-orang Yahudi, kalau kalian betul-betul yakin ya, negeri akhirat, surga itu hanya untuk kalian, bukan untuk selain kalian, mari kita berkumpul bersama. Kumpulkan semuanya, bapak-bapakmu, ibu-ibumu, istri-istrimu, suami-suamimu, anak-anakmu, mari kita berkumpul di satu tempat. Kami pun juga sama akan mengumpulkan bapak-bapak kami, keluarga-keluarga kami, seluruh kaum muslimin. Kita berkumpul di suatu tempat. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa pihak yang benar, maka dia akan dirahmati oleh Allah. Dan siapa pihak yang batil, yang salah, maka dia akan diazab seketika oleh Allah. Dia akan dimatikan oleh Allah. Ini maksud ayat ke-94 ini. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallah khalisatan min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad, jika negeri akhirat itu di sisi Allah hanya untuk kalian, kalau memang kalian yang akan yakin masuk surga, fatamannawul maut, berkeinginanlah untuk mati. Artinya siapa yang berdusta di antara kita, itulah yang akan dimatikan oleh Allah. In kuntum shadiqin, kalau kalian orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Kebenaran jelas berada di pihak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang masuk surga itu adalah yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang mengingkarinya. Adapun kebatilan, kekeliruan, kesalahan adalah berada di pihaknya orang-orang Bani Israel. Apa yang terjadi? Allah jelaskan di ayat berikutnya 95. Wa la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka sekali-kali tidak akan menginginkan kematian akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Mereka diajak oleh Nabi, tidak satupun seorang pun di antara mereka yang menunjukkan batang hidung mereka. Nabi sudah tunggu nih, sudah ditunggu di sebuah tempat, mengajak mereka semua orang-orang Yahudi, Bani Israel, Madinah untuk berkumpul. Tidak ada satupun yang datang. Takut mereka, karena mereka sudah yakin mereka berada di atas kebatilan. Mereka bukan berada di atas kebenaran. Mereka sudah membaca dalam kitab Taurat bahwasanya Nabi yang benar adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun mereka yang datang. Bima qaddamat aydihim, karena mereka yakin mereka berada di atas kebatilan. Perbuatan mereka mengingkari Nabi justru akan membawa mereka kepada api neraka. Kalau terjadilah mubahalah itu, mereka semua yang akan dimatikan oleh Allah. Tidak ada satupun mereka yang datang dalam kegiatan atau perbuatan mubahalah tersebut. Nabi dah siap-siap nih, tinggal berdoa kepada Allah. Wahai Allah, siapa di antara kami yang benar, hidupkanlah dia. Dan siapa yang salah di antara kami, yang dusta di antara kami, matikanlah dia. Satupun mereka tidak ada yang datang. Bima qaddamat aydihim, karena perbuatan tangan mereka. Artinya mereka yakin mereka lah pihak yang dusta. Mereka lah pihak yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya dengan mubahalah ini mereka tidak datang, tetap membuat mereka tidak beriman. Sayang sekali. Padahal mereka sudah yakin mereka berada di atas kekufuran, kesyirikan kepada Allah, pengingkaran kepada Nabi Muhammad SAW. Namun di hari-hari berikutnya mereka tetap sama, tetap tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai puncaknya ketika itu ada salah seorang muslimah, perempuan muslimah. Dia bekerja sebagai pedagang, menjual barang dagangannya di pasar Madinah. Kemudian datanglah seorang Yahudi, tukang emas, mengolok-olok perempuan muslimah ini, mempermainkan perempuan ini. Dan perempuan ini pada waktu itu memakai
niqab, memakai cadar. Laki-laki Yahudi ini merayu-rayunya, wahai perempuan bukalah cadarmu, aku ingin melihat wajah cantikmu. Tidak rayunya perempuan muslimah ini. Dia tidak mau, tetap ingin mempertahankan niqabnya atau cadarnya. Kemudian laki-laki Yahudi ini melanjutkan kejahilannya. Mohon maaf bagian belakang pakaian perempuan ini dia angkat sehingga mohon maaf terlihat aurat bagian belakang dari perempuan itu. Berteriaklah perempuan ini karena malu terlihat auratnya oleh khalayak ramai. Kemudian salah seorang sahabat marah dan murka melihat kelakuan orang Yahudi ini. Akhirnya dia menyerangnya dan berhasil membunuh orang Yahudi itu. Ketika sahabat ini membunuh orang Yahudi tadi, ternyata ada juga Yahudi yang lainnya melihat hal tersebut. Akhirnya sekelompok Yahudi ini mengorai sahabat ini sampai mati juga. Sampailah kabar ini kepada Rasulullah SAW. Selama ini Nabi hanya bersabar membiarkan mereka. Ini bukan kejadian yang sekali, tapi sudah berulang kali. Mereka tetap kafir, mereka tetap ingkar, dan mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan buruk kepada kaum muslimin. Akhirnya Nabi memutuskan untuk memerangi mereka. Sudah habis kesabaran Nabi. Akhirnya mereka dikepung di perkampungan Bani Quraidah. Mereka dikepung selama 15 hari 15 malam. Akhirnya mereka menyerah. Kemudian Nabi menyuruh mereka untuk diusir dari kota Madinah. Mereka sampai ke negeri Khaybar. Begitu sifat orang Yahudi, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, namun tetap berusaha menegakkan benang yang basah. Mereka sudah diajak, kalau memang kalian benar, ya kita kumpul, ya kita minta pada Allah agar Allah menurunkan azab kepada siapa yang dusta. Tidak satupun mereka datang, tapi tetap besok-besoknya, berikut-berikutnya tetap ingkar, tetap membuat gangguan kepada kaum muslimin. Akhirnya Nabi memutuskan untuk mengusir mereka semua dari kota Madinah. Ayat 96, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Mana mungkin mereka ingin kematian, sedangkan mereka adalah manusia yang sangat cinta dunia. Wa minal ladzina asyraku, bahkan mereka lebih cinta dunia dibandingkan orang-orang musyrik, dibandingkan orang-orang kafir Quraisy. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Saking cintanya mereka kepada dunia, tidak menginginkan akhirat, mereka sangat ingin diberikan umur oleh Allah 1000 tahun. Mana mungkin dia akan hadir di mubahalah itu, dimatikan oleh Allah? Mungkin. Mereka sangat cinta dunia, ingin diberikan umur oleh Allah sepanjang-panjangnya. Kalau bisa 1000 tahun, kalau bisa lebih, agar mereka terus menikmati kenikmatan dunia, tidak ingin kembali ke akhirat. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar. Padahal umur yang panjang tidak ada gunanya. Percuma umur yang panjang kalau tetap ingkar, tetap kafir, tidak akan menunda sedikit pun azab yang akan mereka terima nanti di hari kiamat. Wallahu basirun bima ya'malun. Bagaimanapun mereka berdusta, bagaimanapun mereka ingkar, bagaimanapun mereka membuat tipu daya, itu semua tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu basir, maha melihat apa saja yang mereka kerjakan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 97 dan 98. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Katakan wahai Muhammad, barang siapa yang memusuhi Jibril, sesungguhnya ketahuilah bahwasanya Jibril lah
yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang beriman. Siapa saja yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, memusuhi Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Ayat 67 dan 98 ini memiliki asbabun nuzul, sebab turun, masih seputar orang-orang Yahudi Madinah. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh sekelompok Yahudi Madinah yang mereka merupakan ahbar, pendeta-pendeta Yahudi, bukan orang-orang awamnya, tapi orang-orang berilmu di kalangan mereka, orang-orang Yahudi. Sekelompok mereka datang kepada Nabi SAW, kemudian mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, kami memiliki beberapa pertanyaan yang jawabannya sudah kami ketahui. Yang hanya bisa menjawabnya hanya seorang Nabi. Kalau engkau bisa menjawab pertanyaan kami ini, kami akan beriman kepadamu. Tapi kalau kamu tidak bisa jawab, berarti kamu Nabi yang besar." Begitu kata sekelompok pendeta Yahudi ini datang kepada Nabi. Nabi SAW sudah mengetahui tabiat mereka. Mereka orang-orang yang dusta. Nabi pun sudah mengetahui pertanyaan apa yang akan mereka berikan, dan Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi tetap meladeninya. Nabi mengatakan, "Alaikum wa'dallah." Kalian harus berjanji kepada Allah, kalau aku bisa jawab semuanya, kalian semua harus beriman kepadaku. Maka orang-orang Yahudi sepakat, "Baik, kami janji pada Allah, kami akan beriman kalau engkau bisa menjawab semua pertanyaan kami." Ada 4 pertanyaannya. Yang pertama, "Wahai Muhammad, tolong jawab, makanan apa dan minuman apa yang paling disukai oleh Israel, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam?" Yang kedua, "Wahai Muhammad, bagaimana bayi itu bisa jenis kelaminnya laki-laki, bisa jenis kelaminnya perempuan? Gimana caranya?" Yang ketiga, "Wahai Muhammad, bagaimanakah kondisi Nabi ketika dia sedang tidur?" Yang keempat, "Wahai Muhammad, beritahukan kepada kami siapa malaikat yang senantiasa menurunkan wahyu dari Allah kepada setiap Nabi." Jawab ini. Kalau engkau bisa jawab, kami akan beriman kepadamu. Baik, kata Nabi. Nabi mulai menjawab satu persatu. Pertanyaan yang pertama, makanan apa dan minuman apa yang sangat disukai oleh Nabi Israel, Nabi Ya'qub alaihissalam? Maka Nabi jawab, yang paling disukai oleh Nabi Ya'qub adalah unta, baik dagingnya maupun susunya. Itulah makanan yang sangat disukai oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan dulu Nabi Ya'qub, kata Nabi, pernah menderita penyakit. Kemudian dia bernazar kepada Allah, "Wahai Allah, sembuhkanlah penyakitku. Kalau aku sudah sembuh nantinya, aku akan meninggalkan makanan yang aku sukai dan minuman yang aku sukai, yaitu daging unta dan susu unta." Orang Yahudi mengatakan benar. Nomor 1 benar. Jawaban benar, wahai Muhammad. Yang kedua, "Wahai Muhammad, jawab bagaimana bayi itu bisa berjenis kelamin laki-laki atau perempuan?" Maka Nabi SAW menjawab, penentuan laki-laki atau perempuannya itu bergantung mana yang lebih dominan, apakah air si laki-laki atau air perempuan. Mani mana yang lebih dominan? Kalau mani si laki-laki yang lebih dominan dari mani perempuan, lahirlah laki-laki. Kalau mani perempuan yang lebih banyak dibandingkan mani laki-laki, lahirlah perempuan. Orang Yahudi mengatakan, "Shadaqta, benar kau wahai Muhammad." Sudah 2 pertanyaan yang terjawab. Yang ketiga, "Wahai Muhammad, jawablah bagaimana kondisi seorang nabi ketika tidur."
Maka Nabi SAW menjawab, tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Seorang Nabi itu ketika tidur hanya matanya yang terpejam, tapi hatinya tetap bangun. Setiap Nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, ketika mereka tidur hanya matanya terpejam, tapi tetap dia bisa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Bagaimana tidak Nabi sendiri yang mengalaminya. Benar kata orang-orang Yahudi. Yang keempat, siapakah malaikat yang senantiasa memberikan wahyu kepada setiap Nabi? Maka Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul tentu sangat tahu. Bagaimana tidak? Sudah berapa puluh ratus ayat yang turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nabi dengan mudah menjawab malaikat Jibril alaihissalam. Tidaklah setiap Nabi dan Rasul kecuali menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Termasuk diriku menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Yang keempat ini bermasalah. Orang Yahudi mengatakan jawabanmu salah. Jawabannya adalah malaikat Mikail. Luar biasa ini pengingkarannya. Nabi sendiri yang terus mendapatkan wahyu dari Allah dari malaikat Jibril mengatakan malaikat Jibril lebih tahu pula orang Yahudi. Mereka mengatakan malaikat Mikail. Padahal malaikat Mikail adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan rezeki, menurunkan hujan, dan sama-sama tahu ini, baik Nabi maupun Yahudi tahu Jibril yang menurunkan wahyu, Mikail yang menurunkan hujan, memberikan rezeki. Tapi mereka membantahnya. Kenapa? Kalau dibenarkan kata Nabi malaikat Jibril, konsekuensinya mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kata orang-orang Yahudi, huna nufariquka. Mohon maaf wahai Muhammad, yang keempat ini kita berbeda. Engkau dengan Jibril kami yakin adalah Mikail. Itulah bentuk kekufuran orang-orang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Makanya Allah mengatakan di sini, qul man kana aduwwan li Jibril. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang memusuhi Jibril, maksudnya orang-orang Yahudi yang tidak meyakini malaikat Jibril menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Ketahuilah bahwa Jibril lah yang menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa huda wa busyra lil mu'minin, untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang beriman. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allaha aduwwul lil kafirin. Siapa saja yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang Yahudi adalah al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Mereka punya ilmu, mereka sudah mengetahui Nabi, sudah mengetahui Islam, diajak mubahalah tidak mau. Sudah dijawab pertanyaan mereka oleh Nabi, mereka membantahnya. Maka mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki ilmu namun tidak mau mengimaninya. Kita berlindung kepada Allah setiap kali salat agar tidak termasuk al-maghdubi alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Wahai Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat pada mereka, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai. Orang yang Kau murkai orang yang punya ilmu, punya pengetahuan, tapi ilmu tersebut tidak membawa kepada iman, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Allah Ta'ala alam bisawab. Inilah kajian tafsir kita pada pagi ini, Al-Baqarah 93 sampai 98. Silakan kalau ada Pak Ibu ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pahala itu ada tidak Nabi. Kalau benar dapat rahmat, kalau salah dirahmat. Tidak. Nah, sekarang untuk bikin pecah umat Islam kan ada beberapa aliran, ada kemarin ada Bukhari. Kenapa dari ulama itu kalau mau buah halak ada yang dianggap ada sesat
diajak mubahalah. Ini nggak ada yang menyesat umat. Dulu kan cuma dua aja, Israel sama Nasrani. Sekarang banyak. Kenapa kok ulama nggak ada? Loh, kalau benar kita buahlah, ayo. Jadi umat ini nggak tersesat dengan banyak yang mengandungkan itu aja, Ustaz. Baik. Allah alam bisawab. Kalau kita perhatikan, mubahalah itu ada syarat-syaratnya. Ya, di antara syarat dari mubahalah adalah antara pihak yang muslim dengan yang kafir. Sesama muslim jangan, meskipun dia menyimpang, meskipun pemikirannya tidak lurus lagi, tidak benar sesuai Al-Quran dan Hadis, namun tidak dianjurkan bermubahalah untuk sesama muslim. Mubahalah itu kepada orang-orang Islam dan kepada orang-orang kafir yang jelas kekufurannya. Dan yang kedua di antara syaratnya adalah mubahalah itu adalah kepada orang-orang kafir yang telah sampai hujjah atau dalil kepada mereka. Kalau mubahalah ini dibuka satu, maka orang akan terus bermubahalah semuanya. Tidak ada lagi manfaatnya untuk berdakwah, ya. Tidak lagi manfaatnya untuk menyampaikan ilmu kalau memang caranya seperti itu. Ya. Nabi tidak pernah bermubahalah kepada orang-orang kafir Quraisy. Nabi hanya bermubahalah tadi sebanyak 2 kali sepanjang umur beliau. Seandainya mubahalah itu harus dilakukan, tentu Nabi sudah beratus-ratus kali melakukan mubahalah kepada setiap orang kafir yang ditemui oleh Nabi. Jadi ini hanya solusi yang terakhir. Apabila telah sampai hujjah, telah tegak dalil, mereka sudah memahami namun tetap ingkar, maka boleh menggunakan metode mubahalah. Itu pun Allah a'lam bishawab, hanya pihak muslim dan kafir, bukan sesama muslim. Bagaimanapun muslim itu menyimpang, tetap dia didakwahi, ditahdzir, diperingatkan. Karena muslim itu kata Nabi, harumadahu wa maluhu wa irduh. Sesama muslim itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya, meskipun dia beraliran A, B, C, ya. Tapi mudah-mudahan dia masih dihitung sebagai muslim. Muslim itu haram, suci darahnya, suci hartanya, suci kehormatannya. Jangan sampai ya bermudah-mudahan kepada sesama muslim. Adapun kepada orang-orang kafir yang jelas pengingkarannya dan sangat berbahaya kalau dibiarkan, seperti orang-orang Yahudi zaman Nabi dan orang-orang Nasrani, mereka sangat berbahaya. Kalau dibiarkan, mereka akan terus melakukan tipu daya kepada kaum muslimin. Maka Nabi memilih cara untuk bermubahalah. Mubahalah hanya salah satu metode di samping dakwah dan di samping berjihad fi sabilillah. Tidak setiap keadaan Nabi bermubahalah, hanya 2 kali semasa hidup Nabi. Itu pun hanya kepada orang kafir. Sebagian sahabat Nabi pun juga ada yang melakukan dosa, melakukan penyimpangan. Nabi hanya tegur, berikan nasihat. Tidak ada Nabi bermubahalah kepada sesama umat Islam. Maka masih banyak metodenya untuk mendakwahi umat Islam. Tidak boleh dengan mubahalah hanya untuk orang kafir. Ya, Allah a'lam. Ya. Tidak tepat, tidak tepat beliau mengajak mubahalah, tidak tepat, karena mubahalah itu hanya untuk orang kafir. Begitupun nabi-nabi yang terdahulu seperti Nabi Ibrahim, ya, beliau juga bermubahalah kepada Raja Namrud. Ya, ketika itu Namrud mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana uhyi wa umit, kata Namrud. Akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Wahai Namrud, kalau memang engkau itu Tuhan, tolong, selama ini Allah menerbitkan matahari dari timur, membenamkannya di barat. Sekarang coba balikkan, terbitkan dari barat, tenggelamkan di timur. Kalau engkau benar, kamu akan hidup, wahai Namrud. Kalau engkau salah, engkau akan dimasakan oleh Allah. Fabuhitan alladzi kafar. Bingung Namrud, tidak bisa dia menjawab, tidak sanggup dia menepati mubahalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bingung dia, diam saja. Tapi tetap dia ingkar dan kafir. Jadi mubahalah itu hanya untuk orang kafir yang menentang dan membuat tipu daya.
kepada kaum muslimin. Adapun sama Islam tidak boleh bermubahalah, tidak tepat. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, dari Ishak. Nanti garis lurusnya kepada Nabi Muhammad. Betul. Di mana letak linkingnya kok begitu jauh? Mana dari segi akidahnya antara keturunan Siti Sarah dan Siti Hajar ini? Baik. Ada orang dominan tuh masa Israel gitu. Iya. Karena latar belakangnya bisa begitu jauh menyimpangnya itu di mana? Baik. Ya, keturunan Nabi dia. Baik, kenapa ya bisa sejauh itu melesetnya? Padahal dia merupakan cucu Nabi Ibrahim. Nabi Ya'qub adalah anak dari Ishak, Ishak anak dari Nabi Ibrahim dari Siti Sarah. Kenapa mereka bisa menyimpang? Allah a'lam bishawab. Mari kita perhatikan kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang dibuang oleh saudaranya. Orang-orang Yahudi Israel, Bani Israel ini mereka memiliki sifat hasad, sifat iri dan dengki. Terlihatlah ketika Nabi Ya'qub sangat sayang dengan Yusuf, maka sampai-sampai saudara-saudara Yusuf itu mereka berembuk bagaimana caranya untuk menafikan, meniadakan Yusuf ini. Di antara mereka bunuh saja Yusuf, di antara mereka buang saja Yusuf. Akhirnya mereka sampai kepada satu kalimat, yaitu membuang Yusuf ke dalam sumur. Hidup atau mati terserah. Kalau dia hidup, maka dia akan dibawa oleh kafilah dagang ke arah yang lain, yang jauh dari negeri kita. Kalau dia mati, lebih baik lagi. Itu sifat dari orang-orang Bani Israel. Ya, saudara-saudara Yusuf, termasuk Bunyamin, itu semua kan anak dari Israel, anak dari Ya'qub. Jumlah mereka 12. Silahkan lihat persentasenya. Siapa yang jadi nabi? Hanya 2. Nabi Yusuf dan Bunyamin yang paling kecil. Sisanya iri, dengki kepada Yusuf dan juga kepada Bunyamin. Inna abana lafi dhalalin mubin. Mereka sampai mengatakan bapak kita Israel betul-betul sesat yang nyata. Padahal hanya menyayangi Nabi Yusuf. Wajar anak bungsu, anak yang kecil. Apalagi Yusuf itu lebih beriman, lebih rajin ibadahnya, lebih gagah dibandingkan saudaranya. Tapi bukan karena gagahnya sebenarnya, tapi karena Nabi Yusuf ini yang paling soleh. Wajar orang tua itu lebih secara perasaan suka kepada anaknya yang soleh dibandingkan yang nakal, dibandingkan yang bandel. Hanya gara-gara Nabi Ya'qub mencintai Yusuf lebih dibandingkan mereka, mereka sampai mengatakan inna abana lafi dhalalin mubin. Sungguh bapak kami betul-betul sesat-sesatnya. Bapak mereka bukan sekedar orang beriman, bapak mereka Nabi Ya'qub, Nabi Allah, Rasul Allah. Hanya karena masalah cinta beranak mereka mengatakan inna abana lafi dhalalin mubin. Sungguh bapak kita betul-betul sesat yang nyata. Uqtulu Yusuf, mari kita bunuh Yusuf. Awil tarahuhu ardan, atau buanglah dia ke negeri yang terpencil. Nah, begitulah sikap dari Bani Israel. Dan itu Allah sebutkan di ayat sebelumnya, baghyan, mereka tidaklah ingkar kepada Nabi Muhammad SAW kecuali karena baghyan, yaitu hasada. Muhammad tidak dari orang Bani Israel, Muhammad dari orang Bani Ismail. Alasan yang sepele, padahal mereka sangat tahu kebenaran, keimanan, Islam, Muhammad, Al-Quran mereka tahu. Tapi karena baghyan, yaitu hasada, sifat iri dan dengki. Maka Nabi wanti-wanti, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatabah. Hati-hati kalian dari sifat hasad, sifat iri dan dengki, karena iri dan dengki ini akan menghabiskan semua kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi mereka punya watak yang sudah tertanam, yaitu sifat hasad, iri dan dengki. Itulah sebab terbesar kenapa mereka berbuat kekufuran, membunuh nabi-nabi mereka, mengingkari nabi-nabi mereka, karena sifat hasad, iri dan dengki yang sudah ada dari anak-anak Ya'qub yang menduga mereka
12 orang. Mereka yang 10 orang ini iri, dengki kepada Yusuf dan Bunyamin karena dianggap lebih dicintai oleh Yakub dibandingkan mereka. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh bapak kami yaitu Yakub, Israel, betul-betul berada di atas kesesatan yang sangat nyata. Meskipun nanti mereka semuanya bertaubat, mereka semuanya minta maaf kepada Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Bunyamin, semua mereka minta maaf. Tapi setidaknya mereka punya sifat watak, hasad, dan diturunkan ke berikut-berikutnya. Sehingga mereka semua, sebagian besar mereka adalah orang-orang yang kafir dan ingkar kepada Allah. Ya, Allah a'lam bishawab. Pas. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika salah kekurangan. Barakallahu fikum. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.